Dimulai ya, Bu Sri. Nggih, Pak, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Pada hari ini tanggal 27 Januari 2019, hari Minggu, akan dilaksanakan video conference eh, untuk Simulek, acara Simulek, yaitu dalam acara eh, VC ya, Virtual Coordinator, yang akan diisi oleh Ibu Sri Suparni dari SDN 2 Ngabeyan Sidoarjo, dengan materinya adalah kolaborasi guru dan orang tua dalam membangun motivasi belajar siswa. Dengan host saya sendiri, Bapak Mulyono SPD, dan moderator Ibu Erma Karsanti. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung saja waktu saya langsung berikan ke Bu Erma sebagai moderator. Silakan Bu Erma. Oh iya. Mari teman-teman semua, selamat pagi juga semua. Semoga di pagi ini kita selalu diberi semangat dan mari kita selalu belajar. Untuk kesempatan berikutnya, monggo pemateri saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oh iya, terima kasih Bu Erma dan Pak Mulyono selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia, beserta khususnya yang masuk di Meet Room sesi 1 tanggal 27 Januari 2019 hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sedikit ilmu yang mungkin bagi Bapak Ibu itu sesuatu yang biasa saja. Karena ini sudah sering kita jumpai dalam kegiatan pembelajaran kita. Motivasi anak yang kurang sehingga istilahnya menggelitik naluri saya untuk bisa berbagi tentang bagaimana cara membangun motivasi belajar siswa, yaitu dengan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Sebelum kita membahas tentang apa itu motivasi, di sini saya akan sedikit mengutip tentang pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi dalam proses pencapaian tujuan. Unsur apa saja yang ada di dalam pembelajaran itu? Di antaranya ada guru, ada siswa, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta yang lainnya. Tujuan apa yang akan kita capai dalam sebuah pembelajaran itu merupakan arah yang hendak kita capai dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah subsistem dari pendidikan, di mana tujuan akhirnya adalah menjadi sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Di mana dalam sebuah pendidikan ada beberapa komponen yang saling terkait. Di antaranya itu ada guru sebagai pendidik dan pengajar, ada siswa sebagai peserta didiknya, ada kurikulum sebagai panduan dalam kita melaksanakan pembelajaran, serta orang tua sebagai pendukung dari terlaksananya sebuah pendidikan. Untuk faktor kurikulum, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita di sini hanya sebagai pelaksana. Jadi kita tidak bisa membahas lebih jauh tentang kurikulum. Di sini yang akan kita bahas yaitu peran guru, siswa dan orang tua demi
mewujudkan tujuan pendidikan itu. Kondisi yang ada pada saat ini, siswa, terutama untuk kondisi siswa itu masih memprihatinkan. Seringkali kita jumpai siswa yang dalam belajar itu mereka seperti tidak ada niat untuk belajar, pergi ke sekolah hanya sebatas aktivitas saja, ke sekolah, di sekolah juga mereka biasa enaknya. Jadi karena kurangnya motivasi siswa. Dari segi guru, untuk guru itu kurangnya kreativitas guru di dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan, sehingga menyebabkan siswa motivasinya kurang. Di samping itu juga peran guru sebagai pendidik belum maksimal. Jadi selama ini guru hanya memposisikan sebagai pengajar yang menyampaikan materi, menilai, dan sebagainya. Sedangkan guru sebagai pendidik belum berfungsi secara maksimal. Selain siswa dan guru, ada unsur lain yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran secara tidak langsung, yaitu orang tua. Orang tua di sini sekarang kondisi yang ada masih kurang perhatian terhadap motivasi belajar anak, kurang kasih sayang dan komunikasi. Kasih sayang di sini bukan berarti hanya sekedar memenuhi apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan anaknya, tetapi kasih sayang di sini termasuk sebuah perhatian dalam segala hal. Lalu bagaimana kondisi yang diharapkan? Ya, kita harus usahakan supaya motivasi belajar siswa itu meningkat, sehingga hasil yang dicapai pun juga bisa maksimal. Dengan motivasi belajar siswa yang baik, maka akan tercipta iklim belajar yang kondusif, sehingga akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jika iklim pembelajaran kondusif, guru pun juga akan semakin termotivasi dan berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa mengembangkan ide-ide kreatifnya, sehingga motivasi belajar siswa juga akan semakin meningkat. Mengapa motivasi itu penting? Dalam sebuah pembelajaran itu terdiri dari beberapa unsur yang berinteraksi dalam proses pencapaian tujuan. Nah, salah satu unsur terpentingnya yaitu motivasi belajar siswa. Apa itu motivasi? Banyak ahli yang mendeskripsikan, mengartikan motivasi itu sendiri. Namun di sini saya garis bawahi, saya ambil kesimpulan secara garis besar bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam proses pencapaian suatu tujuan. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi ini berasal dari dalam diri si anak, tanpa ada pengaruh ataupun stimulasi dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu memang harus distimulasi dari luar. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi siswa? Yang pertama dari diri siswa sendiri, ya, ini termasuk motivasi intrinsik tadi, yaitu berupa kesehatan. Ya. Kesehatan ini kalau anak kondisinya itu fit, maka dia akan belajarnya juga bisa maksimal, bisa bersemangat. Tapi kalau kondisi kesehatannya itu sedang kurang fit, maka secara otomatis anak itu juga akan tidak nyaman atau kurang nyaman dalam belajar. Yang kedua yaitu kecerdasan. Anak dengan kecerdasan yang bawaan, di sini maksudnya kecerdasan bawaan yang di atas rata-rata, tentu saja akan sangat berbeda dengan anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata.
anak yang kecerdasannya di atas rata-rata akan dengan cepat menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga dia pun juga akan termotivasi untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Mengingat kecerdasan siswa itu beragam, ya, ada yang di atas rata-rata, ada yang hanya sekedar rata-rata, juga ada yang bahkan di bawah rata-rata. Malah sering juga saya sendiri menjumpai anak yang berkebutuhan khusus. Di sini diperlukan keterampilan seorang guru untuk memvariasi metode mengajarnya. Jadi bagaimana seorang guru itu mengolah sebuah pembelajaran itu menjadi menarik dan memperhatikan dari tingkatan kecerdasan siswanya. Di samping metode mengajar juga harus ada komunikasi antara guru dengan siswa. Faktor yang lain yang di luar sistem pembelajaran itu faktor dari orang tua. Anak yang komunikasi dengan orang tuanya baik, maka semangat untuk belajarnya pun juga akan tinggi. Berbeda lagi dengan anak yang tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua, maka dia akan seenaknya saja. Di samping itu juga kondisi ekonomi orang tua. Kenapa kondisi ekonomi orang tua kok bisa berpengaruh terhadap motivasi anak? Karena banyak di sekitar kita jumpai kondisi ekonomi yang menuntut seorang ibu yang harusnya, yang notabene itu istilahnya tugasnya di rumah, memberikan perhatian yang penuh terhadap anaknya, karena desakan ekonomi harus ikut bekerja. Banyak yang hanya sebagai buruh atau pedagang yang waktunya itu hampir sehari itu terporsir untuk mencari nafkah. Sehingga untuk anaknya sudah barang tentu akan kurang untuk perhatiannya. Lalu apa yang bisa kita buat untuk solusinya? Yang jelas harus ada hubungan yang sinergis antara guru, orang tua, dan siswa. Dengan adanya hubungan yang sinergis, maka akan terwujudlah atau terbangun motivasi belajar yang baik. Dengan motivasi yang belajar yang baik, otomatis tujuan pembelajaran pun juga akan tercapai secara maksimal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran maksimal, ada beberapa hal untuk membangkitkan motivasi anak. Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru, diantaranya guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Jadi anak tahu hari ini tuh mau belajar apa dan saya harus bisa apa setelah belajar nanti. Selanjutnya, guru harus kreatif dalam memvariasi metode pembelajaran. Jadi tidak monoton, sehingga anak akan selalu menantikan. Nanti guru mau mengajar apa lagi ya, mau mengajar dengan metode apa lagi ya. Anak akan selalu bersemangat. Selain itu juga media yang sesuai. Media yang sesuai dengan karakteristik materi, juga karakteristik siswanya. Selain ketika pembelajaran, di luar pembelajaran pun juga guru harus melaksanakan bimbingan yang sesuai. Bimbingan terhadap anak yang kecerdasannya di atas rata-rata tentu saja akan berbeda dengan bimbingan untuk anak yang kecerdasannya hanya sebatas rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Selanjutnya, dalam pembelajaran, guru bisa membentuk satu kompetensi yang positif. Jadi anak dibuat bersaing, tapi secara fair. Tidak ada karena ini pinter, terus diistimewakan, ini anaknya bandel, terus kita perlakukan berbeda. Tidak, jadi fair, semuanya fair, sehingga anak pun juga akan bersemangat, merasa tidak istilahnya tidak dipilih kasih.
Kemudian sampaikan hasil kerja siswa itu, entah itu baik, entah itu kurang memuaskan, atau bahkan entah itu mengecewakan, sampaikan. Jadi si siswa tahu, oh ternyata saya belum menguasai materi ini. Ternyata saya masih harus dengan istilahnya mengejar lebih keras lagi. Kita berikan pemahaman kepada siswa bahwa tidak ada kata terlambat. Maka siswa bisa untuk selalu berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada. Selain itu, guru jangan pelit pujian. Sekecil apapun siswa melakukan sesuatu yang positif, maka pujilah. Bisa dengan cara verbal, oh bagus sekali, hebat, dan sebagainya. Atau juga bisa dengan yang lain. Bisa dengan reward misalnya. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang misalnya dalam sebuah pembelajaran anak itu aktif, misalnya ada temannya yang kurang menguasai, dia dengan serta-merta membantu menjelaskan sehingga temannya itu bisa paham. Maka kita bisa memberikan reward, bisa berupa poin nilai, atau bisa mungkin berupa sesuatu barang yang itu akan mengingatkan selalu anak bahwa dia pernah berbuat sesuatu yang positif. Dengan demikian anak akan terus termotivasi untuk senantiasa melakukan hal yang positif. Sedang untuk orang tua itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama dan itu yang paling mendasar, itu bekali anak dengan pemahaman agama. Dengan pemahaman agama yang cukup, yang baik, maka anak tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Di luar, meskipun orang tua tidak bisa mengawasi, maka dengan bekal pemahaman agama yang baik, maka si anak akan bisa mawas diri, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, orang tua harus selalu mengontrol perkembangan anak. Jadi tidak cuek. Ini bisa dilakukan ketika anak pulang sekolah, ditanya, tadi belajar tentang apa? Dapat istilahnya pengalaman apa saja? Maaf, satu yang harus kita bawahi, usahakan kita tidak langsung menilaikan dapat nilai berapa. Karena kalau kita selalu menanyakan dapat nilai berapa, seolah-olah belajar itu orientasinya hanya nilai. Sehingga anak akan berpikir bahwa yang penting saya dapat nilai bagus, entah bagaimanapun caranya. Karena orang tua saya pengennya nilai saya bagus. Di sini diharapkan orang tua mengontrol perkembangan anak itu dari secara sikap, atau mungkin juga perkembangan belajarnya. Apakah ada yang kesulitan, ada tadi misalkan ke pembelajaran tadi yang Pak sangat menyenangkan, belajar apa, gitu. Tanya yang positif-positif dulu. Karena setelah itu anak akan terpancing untuk menceritakan kesulitan yang dialami. Itu juga ada kaitannya dengan orang tua harus meluangkan waktu untuk anak. Kita bertanya atau komunikasi dengan anak tentang apa yang sudah terjadi di sekolah atau ketika dia bermain. Di samping itu juga orang tua harus melatih anak untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi jangan selalu membantu anak dalam memecahkan sebuah permasalahan. Memang harus kita bimbing. Iya, Pak. Ya, saya lanjutkan. Memang harus kita bimbing, tapi pelan-pelan kita kurangi bimbingan kita. Jadi anak kita latih untuk memecahkan masalahnya sendiri. Seperti PR itu, saya sering menjumpai kalau orang tua itu untuk PR itu malah dikerjakan orang tuanya. Anak setelah ditanya bingung. Bahkan ada yang pernah saya membuat saya kecewa itu,
pekerjaan anak itu bukan tulisan anak, tapi tulisan dari orang tua. Nah, itu akan sangat mematikan kreativitas anak, mematikan kemandirian anak. Selain itu juga orang tua bisa menggunakan evaluasi dari guru untuk memotivasi anak. Ketika anak mendapatkan nilai yang bagus, support anak, berbuat pokoknya apa yang bisa orang tua berikan supaya anak itu tetap semangat. Bapak Okay. Keren ya, Pak. Hasil evaluasi dari guru itu anak kok kurang, maka kita tidak boleh sekali-kali langsung menghakiminya. Kita tanyakan dulu kesulitan apa yang dialami oleh si anak. Jadi aku masih nggak bisa hitung Kita coba untuk membantu solusi. Kita anak bagaimana sedang makan enaknya supaya tapi ceritanya si anak sih waktu lagi gerak kayak ngene iki rak sengaja lalu rupanya apa saja yang antara guru dengan orang tua, yang jelas antara guru dengan orang tua tidak bisa saling sengaja mengikut bibir air sarang tua punya prinsip tersendiri dalam membimbing anaknya. Guru juga punya prinsip tersendiri dalam pembelajarannya. Jadi antara orang tua dan guru tetap pada perannya masing-masing. Namun harus tetap dijaga komunikasi antara guru dengan orang tua itu dengan apa? Dengan saling memberikan informasi apapun tentang anak atau tentang siswa, baik positif maupun negatifnya. Orang tua bisa menyampaikan kepada guru bahwa anaknya seperti ini kalau di rumah, nanti bisa minta tolong untuk gurunya, istilahnya menyinggung tentang kebiasaan-kebiasaan buruk anak itu supaya bisa berkurang. Begitu juga dengan guru, ketika anak di sekolah itu menunjukkan peran istilahnya perilaku yang kurang baik, maka bisa komunikasi dengan orang tua. Kenapa kok bisa anak bisa seperti itu? Kalau zaman sekarang bisa dengan menggunakan WhatsApp misalnya, ya, atau bisa telepon langsung. Kalau di sini yang sudah saya lakukan, saya membuat grup WhatsApp untuk wali murid. Jadi ketika ada anak yang istilahnya menunjukkan perilaku yang positif, yang bagus, maka saya akan posting. Saya akan ambil gambar, saya komentari dan saya posting di grup wali murid. Namun, ketika kita menemukan perilaku anak yang kurang baik, kita usahakan tidak mempostingnya di grup. Kita jabri ke orang tuanya. Kenapa? Karena jika kita posting di grup, maka bisa jadi akan melukai orang tuanya itu. Akan merasa tidak enak dengan wali murid yang lainnya. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa motivasi belajar yang kuat mutlak diperlukan dalam setiap proses pembelajaran agar tujuan bisa tercapai secara maksimal. Agar tujuan bisa tercapai secara maksimal, maka harus ada hubungan positif antara guru dengan orang tua yang harus selalu dijaga agar supaya upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa itu tetap berkesinambungan. Jadi tidak hanya berat sebelah. Jadi guru terus bersemangat menumbuhkan motivasi anak, sementara orang tua di rumah EGP, ya, tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Itu juga tidak akan bisa maksimal. Ya. Di samping itu juga si siswa sendiri harus tetap berusaha untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsiknya, agar tidak mudah terpengaruh ketika keadaan di sekitarnya itu kurang mendukung untuk perkembangannya. Sekian, terima kasih. Ada salahnya saya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau bisa saya jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa, maka saya akan mencoba mencari jawaban ke yang lebih ahli, yang lebih paham. Monggo, Ibu Irma, mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa melalui chat atau yang lain, langsung.
Monggo Bapak Ibu. Ya mungkin untuk materi ini, materi motivasi ya, itu sesuatu yang klasik. Tapi kenyataannya itu selalu menjadi kendala yang utama dalam sebuah pembelajaran. Sehingga penelitian tindakan kelas itu selalu menyoroti tentang motivasi ya. Istilahnya rendahnya hasil belajar itu dikarenakan memang salah satunya selalu motivasi terlibat di dalamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepertinya suaranya Bu Hida ya. Iya Bu Parni. Iya Bu. Oke, sebelum ada yang tanya yang lain, Iya Bu. ada sedikit ganjalan nih Bu Parni. Iya. Bu Parni ya sekaligus pertanyaan begitu dengan sesuai dengan materi yang jenengan sampaikan. Iya. Saya gini, untuk perilaku siswa perilaku siswa yang tidak tertib begitu ya. Maaf sebelumnya Bu Parni ngajarnya apa ya? Saya guru SD, jadi guru kelas. Oh, guru kelas gitu ya. Jadi gitu ya, mengurusi semuanya gitu ya. Iya, betul. Nah, kebetulan saya kan guru SMP ya. Jadinya agak sedikit melenceng, tetapi insya Allah masih ada hubungannya kaitannya dengan panjenengan, walaupun jenengan ngajar SD begini. Kan siswa kita itu sekian banyak. Kemudian di dalam sebuah sekolahan biasanya siswa yang tidak tertib dan lain sebagainya itu yang tidak tertib intinya itu biasanya awalnya ditangani oleh yang namanya wali kelas, guru-guru dulu, kemudian kalau tidak sanggup disampaikan ke wali kelas, kemudian kalau wali kelas tidak sanggup kemudian disampaikan ke guru kita gitu ya. Terus ada pendapat begini dari banyak guru, kalau siswa tidak tertib itu otomatis urusannya guru BK dong, guru BP dong untuk membimbing mereka. Kan kita guru kelas atau guru mapel atau wali kelas itu kan ada kesibukan mengajar yang sekian puluh jam ya. Hari baru masuk pagi itu aja udah langsung masuk kelas full gitu. Sementara guru BP dan guru BK itu notabene kan hampir tidak pernah masuk kelas gitu. Iya. Lah urusan mereka itu kan memang ngurusi siswa-siswa yang tidak tertib, ya paling yang tidak tertib gitu. Yang tertib sih it's okay barangkali. Nah, menurut panjenengan ataupun Bapak Ibu yang ada di sini, setujukah kalau siswa-siswa yang model-model kayak gini itu udah aja langsung dikasihkan ke guru BK atau BP tersebut? Masalahnya guru-guru yang lain itu kan udah sibuk sekali ngurusin kelas gitu ya, bla 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 bla. Sementara guru PK itu tidak masuk kelas sama sekali. Nah, yang kayak begini ini menurut Bu Parni atau teman-teman yang ada di sini gimana gitu? Enggak. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Super sekali. Ya, terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Hida, itu super sekali. Saya akan mencoba untuk semampu saya ya. Kalau menurut saya, nurani seorang guru itu tidak hanya mengajar. Sesibuk apapun kita belajar, maka kita harus tetap bisa menjadi orang tua dari kesekian siswa kita. Caranya ya kita coba untuk pendekatan, ya. Istilahnya pendekatan ke siswanya dulu. Pendekatan ke siswanya, kita gali informasi dari siswa itu ada apa, kenapa. Jadi kita tidak langsung menjudge saja kalau anak ini bandel dan sebagainya, tidak. Pasti karena saya juga dulu SMP-nya termasuk bandel ya Bu ya. Kata Bapak Ibu guru BP termasuk bandel. Tapi di balik kebandelan anak-anak itu ternyata memang mereka menyimpan sesuatu yang tidak bisa
disalurkan atau mungkin istilahnya hanya sekedar cari perhatian saja seperti itu. Jadi kita gali dulu informasi dari siswa sebagai kita istilahnya kita dekati, karena selain sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, guru pun juga harus melaksanakan fungsinya sebagai seorang pendidik. Tidak hanya melulu nilai istilah matematika, nilai 90, 70 dan sebagainya, tapi nilai sikap pun juga kita dituntut. Pertanggungjawabannya kita tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya pada masyarakat, tapi karena itu sudah suatu komitmen kita sebagai seorang guru, yang notabene juga sebagai pendidik dan pengajar, maka kita juga itu pertanggungjawaban kita terhadap yang kuasa. Ya. Itu amanah. Siswa itu amanah yang dititipkan kepada kita ketika berada di sekolah. Maka bagaimanapun caranya, kita harus berusaha untuk tidak lepas tangan terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Ketika kita sudah mentok, guru BP itu sebetulnya hanya, kalau menurut saya ya ini ya, guru BP itu kebetulan kalau di SD kan guru merangkap sebagai guru BK juga. Ya. Kalau menurut saya guru BK itu tidak serta-merta hanya menangani anak-anak yang tidak tertib seperti itu, tapi guru BK itu bisa menjadi partner kita, partner guru kelas ataupun wali kelas itu untuk mengatasi permasalahan anak. Jadi ketika kita sudah mentok untuk tidak menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak, maka kita bisa konsultasi ke guru BK. Ini baiknya bagaimana ya Bu ya? Kalau memang itu sudah permasalahan itu sudah sangat istilahnya kompleks dan itu memang harus ditangani oleh guru BP, ya kita apa boleh buat. Tapi tetap kita harus mendampingi dan menyemangati si anak itu agar tidak sampai down. Ya. Sebermasalah apapun anak, mereka tuh hanya butuh perhatian. Jadi kita tetap harus membesarkan hatinya, istilahnya memberikan perhatian yang lebih supaya istilahnya mereka tidak keterusan dengan perilakunya seperti itu. Ya mungkin seperti itu Bu Ida, menurut pendapat saya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang bisa memberikan pencerahan yang lebih bagus, lebih luas, dan lebih mengena terhadap apa yang dimaksud Ibu Ida. Monggo. Monggo, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang. Iya, kita diskusi maksud saya. Saya sih setuju penjelasannya Bu Parni tadi, bahwasanya kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mendidik, memberikan penanaman karakter itu kan memang adanya di kelas, dan kelas kalau kita sudah berada di dalamnya itu seluruhnya milik kita. Siswa kita mau kita apakan itu kan kita gurunya, bukan guru BP begitu kan. Tetapi yang terjadi itu yang ditanyakan teman-teman di sekitar saya itu artinya bukan saya gitu. Oh iya. Artinya bukan saya ditanyakan dan diireni guru-guru di sekitar saya itu adalah wis mulang, wis ngurusi bocah nakal, kata guru-guru kan begitu. Bla 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 lah, terus gaweane BK ki jane opo gitu intinya. Terus kerjaan guru BK itu apa? Datang yo telat gitu kan. Pagi nggak datang, pulang sak karepe dhewe karena mereka nggak masuk kelas sama sekali. Delok bocah juga enggak, terus pokoknya nyantai banget gitu. Itu yang bikin diireni teman-teman. Apakah hal seperti itu memang kerjaannya guru BK gitu? Menurut Bu Parni gimana? Karena Bu Parni guru SD sih ya nggak ada guru BK-nya sih ya. Kebetulan kalau guru SD itu kan kerangkap juga guru BK. Iya, itu Assalamualaikum. Ya. Nah ini kita dapat pencerahan nih dari Bapak ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sharing kesimpulan saya guru BK Bu. Alhamdulillah.
Ya. Saya lihat ada ini guru bahasa, guru BK, tapi siapa dia? Dari Maluku Bu ini sepertinya. Saya izin Bu. Saya dari Maluku, Maluku Tengah. Saya ngajar di MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Ya mudah-mudahan Pak, siapa namanya? Saya biasanya dipanggil Bas. Nama lengkap saya Basrudin. Oh, Bapak Oh, ya, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang tentang guru BK ya Pak. Jadi nanti Iya. koreksi ya. Iya memang. Iya betul Bu, betul. Ya itu rata-rata kejadian di sebagian besar sekolah. Sebagian besar sekolah itu kadang fungsi BK itu tidak optimal untuk menjalankannya. Nah, saya sendiri juga selaku guru BK yang punya tanggung jawab untuk menjalankan sesuai dengan POP kita selaku guru BK. Nah, cuma kendala-kendala yang memang kadang kita ini belum pernah pertemukan untuk membahas terkait dengan penanganan siswa-siswa bermasalah. Dalam POP kita ada yang namanya tingkat pelayanan kepada siswa yang bermasalah. Ada yang namanya penanganan masalah siswa yang ringan, sedang, dan berat. Mungkin di sini saya minta izin waktu sedikit terkait dengan ini. Nanti mungkin pertanyaannya bisa kena di sini fungsi-fungsi masing-masing punya peran. Di sidang ini alurnya itu adalah penanganannya mulai dari tingkat pertama itu karena permasalahan terjadi biasanya itu terlambat. Berarti otomatis alurnya ke guru piket. Nah, catatan guru piket secara administrasi otomatis sudah ada. Nah, beberapa kali diberikan sanksi ringan misalnya yang mendidik pilih sampah atau yang lain-lain lah, begitu. Yang sesuai dengan aturan daripada ketentuan daripada sekolah atau madrasah itu. Apabila sudah sering berulang, statusnya dinaikkan ke wali kelas selaku orang tuanya di sekolah, supaya yang apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri bahwa Ibu Pak Pani ya. Ya, tadi sampaikan bahwa supaya tugas guru juga ada fungsi mendidik. Wali kelas juga supaya catatan kasus permasalahan untuk penilaian diri siswa bisa ada. Jangan hilang ini permasalahan anak. Nah, statusnya dinaikkan. Oke, guru wali kelas selaku orang tuanya. Adakan pembinaan. Nah, bukan berarti dia gagal untuk membina, tapi ternyata dia ini butuh konseling, dia butuh bimbingan konseling terkait dengan psikologinya. Apa yang melatar belakangi dia sehingga dia terlambat sekolah terus, walaupun diberikan sanksi, walaupun diberikan pembinaan dari guru piket maupun wali kelas. Nah, fungsi peran BK di sini fungsikan. Cepat dilaporkan secara administrasi dari guru dari guru piket, wali kelas melaporkan kepada guru BK bahwa anak ini tolong di konseling, tolong diadakan home visit. Kenapa sampai tolong pemanggilan orang tua? Kenapa sampai anak ini? Mungkin ada faktor-faktor X yang mempengaruhi. Nah, diadakanlah observasi terkait dengan diri anak ini. Jarak sekolahnya, alamatnya, itu tugasnya guru BK untuk mengidentifikasi anak ini, mulai dari dia punya identitas, lalu mengambil tips-tips, trik-trik apa yang harus dilakukan. Karena secara perannya guru BK itulah kesempatan guru BK untuk harus melayani siswa itu yang kalau secara profesional. Kalau seperti Ibu Hayat bilang bahwa wah, guru BK cuma hanya datang terlambat begini, dia tidak, itu guru BK bersangkutan itu tidak bekerja maksimal. Itu guru BK itu salah. Kalau saya
selaku alumni guru saya, selaku profesor, selaku guru BK, saya marah juga itu guru bersangkutan. Karena dia tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya hanya asal-asalan. Itu dipertanyakan lulusan dari universitas mana itu, nah begitu. Nah itu yang sepengalaman saya. Jadi supaya tidak itu hal yang kecil dari dasar. Contoh kasus juga misalnya anak ini malas belajar seperti materi yang disampaikan. Nah itu ada fungsi guru mata pelajaran untuk mengadakan pembinaan. Kenapa sampai malas belajar? Bukan berhasil untuk pastinya dia menurun. Bukan guru bersangkutan tidak berhasil untuk memberikan pembelajaran terkait dengan perkembangannya. Tapi sekarang fungsinya BK kita harus fungsikan. Serahkan datanya bahwa anak ini begini bla bla bla. Kita sudah koordinasi dengan wali kelasnya, orang tuanya di sekolah tapi dia begini. Nah, guru BK adakan investigasi, adakan penyelesaian yang tuntas terkait dengan permasalahan anak itu. Sehingga jadi nanti bangun komunikasi guru BK, fungsinya dia bangun komunikasi dengan orang tua bersama wali kelas untuk memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan fungsi dia selaku pelajar. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ada bangun komunikasi antara semua stakeholder. Nah, gitu. Sehingga apabila permasalahan bersangkutan, siswa bersangkutan juga bukan tidak mampu oleh guru BK, tapi dia kasusnya masuk ke dari sedang ke tinggi. Nah, disinilah yang nanti fungsi dari wakil kesiswaan bersama kepala sekolah untuk mengambil langkah secara administrasi untuk memberikan skorsing bersama-sama dengan guru BK. Nah, seperti itu tahapan-tahapannya. Kalau itu proses itu dia jalan di sekolah, insya Allah anak itu akan tetap dia pasti akan diberikan orang tua akan puas juga untuk pelayanan dan siswa juga mungkin ya konsekuensinya karena aturannya apabila sampai ke tingkat skorsing berkali-kali diberikan skorsing ya otomatis anak ini perlu diadakan sesuatu yang memang mungkin nanti bisa fatal untuk dia sendiri. Karena kadang separuh juga anak bersangkutan karena menjadi virus juga kepada teman-teman lain. Mungkin itu, Bro. Mungkin penjelasan sedikit, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin seperti itu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, monggo cepatnya menyikapinya. Terima kasih sudah dibantu sama Pak Bas ya. Memang Ya, Bu. ya, terima kasih sekali. Jadi tidak sia-sia Pak Bas bergabung di Newsroom sesi 1 kali ini. Terima kasih sekali. Bagaimana Bu? Ini masih ada waktu? Ini masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Monggo. Ya, monggo yang Bapak Ibu yang ingin peserta yang mau bertanya. Atau kita closing dulu, Mbak? Ya, atau itu bisa mengambil kesimpulan itu? Iya. Jadi saya closing aja ya. 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 Alhamdulillah. Ini saya coba untuk mengambil garis besar atau menggarisbawahi apa yang sudah kita diskusikan di sini. Intinya, masalah siswa, masalah anak. Oh maaf, ini ada yang bertanya tuh Ibu Irma. Dibuka dulu, ada yang bertanya. Siapa ya? Ibu Solikah itu, coba dibuka dulu. Ibu Solikah. Dibacakan saja Mbak itu untuk pertanyaannya. Ya,
bisa melalui chat, Bu. Itu sudah ditulis, Mbak. Dengan baca tadi, dengan baca pertanyaannya. Bila ada anak yang kalau berubah menurut rotinya, PT di sekolah sulit sekali ditangani. Bagaimana cara menangani? Monggo, Bu. Oke. Maksudnya di rumah. Bila ada anak yang kalau di rumah menurut di rotinya PT di sekolah, maksudnya PT apa ya? Sulit sekali ditangani. Mungkin begini ya, yang dimaksud ibu tersebut, ada anak yang di sekolah itu sulit penanganannya, sedangkan mungkin sudah BK-nya sudah memvisit dan sudah ada komunikasi dengan pihak orang rumah, mungkin bagaimana cara menanganinya. Atau mungkin gini, yang saya tangkap anak itu di rumah nurut, tapi ketika di sekolah kok sering sekali ada laporan anak ini seperti ini. Itu ya Bu Sulika maksudnya. Halo Bu Sulika? Iya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab semampu saya, ya. Tidak sedikit Ibu yang dengan kasus seperti itu. Ketika saya mengkomunikasikan perilaku anak di sekolah itu seperti ini, ternyata si orang tua itu mengatakan kalau anaknya itu di rumah nurut, tidak banyak tingkah dan sebagainya. Tapi apakah benar seperti itu, atau hanya karena orang tua itu sendiri istilahnya mengadakan pembelaan terhadap anaknya? Ya harus kita cari informasi yang lebih valid, ya. Kita tanyakan ke teman-teman di sekeliling yang dekat rumahnya, atau kita tanyakan juga istilahnya kita istilahnya secara periodik, ya, kita berkunjung ke rumah ketika anak di rumah, orang tuanya ada, bagaimana istilahnya kita bisa melihat perilaku anak ketika itu, ya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis baru kok maksud seperti itu. Nggak mungkin anak di rumah nurut tapi nyatanya di sekolah seperti ini. Memang itu banyak sekali kasus, Bu, tapi kita sebagai seorang istilahnya ya tadi yang berfungsi sebagai pendidik, kita harus cross check dulu. Benarkah memang seperti itu? Kalau memang benar adanya di rumah itu anak nurut, tidak banyak istilahnya berulang, tapi di sekolah kita, nah maka kita harus cari titik permasalahannya di mana. Mengapa bisa seperti itu? Kita bisa mencari informasi ke teman-teman yang dekat rumahnya, teman-teman yang permainannya, atau mungkin tetangga-tetangganya, atau mungkin juga saudara-saudaranya. Kenapa si anak bisa seperti itu? Atau kita bisa langsung menanyakan, kita ajak bicara dari hati ke hati dari anak itu. Kenapa kok seperti itu? Jadi ketika anak itu nanti kita ajak bicara dari hati ke hati, istilahnya kalau istilah teman TK saya mengatakan itu mendidiknya dengan cinta, dengan kasih sayang. Kita istilahnya kita rangkul, kita tanya, tapi tidak langsung to the point, ya, kita ajak. Ya seolah-olah memang suasananya itu tidak seolah-olah dia diinvestasi, tidak. Itu insya Allah anak akan di sini karena saya yang saya hadapi itu anak-anak SD, jadi yang naluri seorang anak yang masih istilahnya belum remaja itu biasanya setiap dipandang seperti itu otomatis langsung keluar. Jadi dia belum bisa menyembunyikan sesuatu yang memang seharusnya dia tidak ungkapan. Otomatis anak akan bercerita. Kadang satu pertanyaan mereka akan menjawabnya dengan cerita yang panjang, lebar. Kita perhatikan saja, kita simak, kita runtut ceritanya, kita akan tahu kenapa bisa seperti itu. Itu banyak faktor itu. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau tidak puas, berarti saya harus banyak belajar. Bu Salika, ya. Itu yang bisa saya istilahnya saya sampaikan, ya. Bu Sri, maaf waktunya
tinggal sedikit lagi nih, hanya udah habis. Oke, gitu. Ditarik kesimpulan dulu. Di closing ya. Ya, saya closing aja ya. Terima kasih dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya bahwa motivasi anak itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab guru saja. Tidak serta-merta jadi tanggung jawab orang tua saja. Tapi tanggung jawab semuanya. Baik itu anak juga punya tanggung jawab terhadap motivasi dirinya sendiri. Orang tua juga punya tanggung jawab untuk membangun motivasi si anak. Bagaimanapun caranya. Guru pun juga punya tanggung jawab yang lebih untuk menciptakan satu pembelajaran yang bisa membangun motivasi anak. Sehingga ketika motivasi itu terbangun dalam istilahnya 3 unsur tadi, orang tua, siswa, dan guru itu ada kerjasama yang baik, ada hubungan yang sinergis, maka secara otomatis motivasi anak akan berkembang dan tujuan pembelajaran pun juga akan tercapai secara maksimal. Demikian paparan saya, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, ada salahnya itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf sepertinya. Saya berharap ilmu yang sedikit ini bisa menjadi barokah ketika kita mau berbagi dengan yang lainnya. Demikian waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma. Terima kasih sekali Bunda. Insya Allah bagi saya dan bagi rekan-rekan semua yang mungkin aktif maupun non aktif, insya Allah ilmu itu bisa menjadikan literasi yang lebih meninggi untuk menaikkan kompetensi kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Untuk kegiatan sesi 1 di tahap pertama ini, tentunya waktu sudah selesai. Monggo Bapak Mulyono sebagai host, saya silakan untuk berikutnya. Monggo Pak Mulyono. Halo. Halo. Monggo Pak Mulyono. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Suparmi yang sudah memberikan materinya. Saya sebagai host, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mengisi absen, dan bagi yang belum mengisi absen, silakan diisi absennya, di chat sudah ada. Untuk sesi 1 saya kira sudah selesai, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Kami dari sesi 1, mohon maaf jika ada yang salah, jika ada yang kurang. Cukup sekian untuk kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.